Halo semua, perkenalkan nama saya Gustaf Awipraya dari kelas 12 MIPA 1 nomor presensi 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan glukosa atau amilum pada tanaman C3, C4, dan CHM. Pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai tanaman C3. C3 ini dari mana sih kata-kata C3? Jadi untuk tanaman C3 ini dapat dari mana? Dari senyawa yang dihasilkan ketika fiksasi CO2 dengan RUBP. Nah, nama senyawanya itu adalah PGA atau kepanjangan dari atau kependekan dari fosfoglycerate acid. Jadi ini ada daun. Ini juga daun. Jadi pada daun-daun ini ada struktur yang dinamakan stomata. Stomata itu semacam pori-pori di mana gas-gas atau cairan itu bisa masuk ke dalam stomata ini, seperti gambar berikut ini. CO2 atau gas itu bisa masuk ke stomata. Lalu air dan oksigen itu bisa keluar melalui stomata. Jadi stomata itu bisa terbuka dan bisa tertutup. Ini ketika terbuka dan ini ketika tertutup atau close. Ada struktur yang dinamakan guard cells atau juga dikatakan sebagai sel penjaga. Jadi sel penjaga inilah yang akan menentukan apakah stomata itu akan terbuka atau tertutup sesuai kondisi lingkungan. Nah, untuk tanaman C3 dia itu pada umumnya hidup di lingkungan yang cukup air. Jadi stomatanya ini akan terbuka pada siang hari dan akan tertutup pada malam hari. Oke, sebagaimana tanaman pada umumnya, tanaman C3 ini juga akan melakukan yang namanya proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Nah, jadi fotosintesis ini kan dibedakan jadi dua ya, siklus maksudnya reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini utamanya adalah terdiri dari siklus Kelvin. Sebelum siklus Kelvin ada proses juga yang namanya fiksasi CO2. Jadi kalau misalkan digambarkan dengan ilustrasi, CO2 akan berikatan dengan senyawa yang namanya adalah RUBP dengan bantuan enzim Rubisco. Berikatan akan menghasilkan senyawa yang jumlah karbonnya 3, namanya adalah PGA. Nah, PGA ini akan berubah menjadi DPGA. Ini akan menjadi PGAL. Nah, ketika ada 6 molekul CO2 dan 6 RUBP, maka akan menghasilkan 12 molekul PGA, 12 DPGA dan 12 PGAL. Tetapi kan digunakan 10 PGAL untuk regenerasi atau pembentukan kembali RUBP. Nah, duanya lagi kemana? Duanya lagi 2 PGAL sisanya itu akan membentuk satu molekul glukosa. Ini hasilnya. Jadi untuk tanaman C4 struktur yang sedikit berbeda, di mana sel-sel mesofil pada tanaman C3 seperti gambar berikut ini, dia itu mesofilnya itu cenderung berlapisan dan bundle sheath-nya itu seperti ini ya. Ini bundle sheath-nya, sedangkan ini mesofilnya. Ini mesofil. Ini adalah bundle sheath. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya yang C4 dia itu cenderung luarnya adalah mesofil, sedangkan bagian dalamnya adalah bundle sheath. Jadi bundle sheath itu benar-benar di bagian dalam dari si mesofil. Selanjutnya sama kayak tanaman C3, tanaman C4 ini juga memiliki mekanisme stomata yang sama, di mana tanaman C4 ini akan membuka stomatanya pada siang hari dan akan tutup stomatanya pada malam hari. Tetapi lingkungan antara C3 dan C4 itu beda. Kalau pada tanaman C4, dia itu cenderung lingkungannya adalah lingkungan yang panas. Untuk proses ininya sendiri, siklus Kelvin dan fiksasinya sendiri, dia dibedakan berdasarkan tempat, yaitu sel mesofil dan sel bundle sheath. Dia itu di dalam, terhalang oleh si mesofil. Nah, tujuannya adalah ketika CO2 ini masuk ke dalam struktur mesofil, akan bereaksi dengan senyawa namanya PEP. Dia akan dibantu dengan enzim namanya adalah enzim PEP karboksilase. Enzim ini hanya dapat berikatan dengan CO2. Jadi kan sebenarnya O2 itu juga masuk, tetapi nggak bisa berikatan sama PEP. Hanya bisa berikatan dengan CO2. Nah, ketika CO2 ini berikatan dengan PP, di mana PP itu adalah senyawa berkarbon 3, maka akan menghasilkan senyawa dengan
rantai karbon 4 atau nama senyawanya adalah oksaloaset. Senyawa oksaloaset ini akan berubah menjadi malat, akan berubah menjadi pirufat. Pirufat ini akan digunakan untuk regenerasi PP sehingga nantinya akan berikatan dengan si CO2 ini. Malat ini ketika berubah jadi pirufat dia juga akan menghasilkan CO2 lagi. Ini adalah sel mesofilnya, sel bundle sheath. Jadi CO2 nanti akan melangsungkan siklus Kelvin seperti biasa dengan RUBP, lalu akan menghasilkan glukosa. Kenapa harus seperti ini? Kenapa dipisah seperti ini? Karena ketika O2 itu di awal ini seperti tanaman C3 tadi, dia ini bisa saja O2 yang berikatan dengan RUBP. Jadi RUBP ini bisa berikatan dengan O2, bisa dengan CO2. Nah, ketika berikatan dengan O2, dia itu bisa saja tidak terbentuk glukosa. Maka si tanaman C4 ini memiliki spesialisasi atau fitur tersendiri. Jadi ketika di luar ini kita tangkap CO2 dengan PP, maka di bagian dalam, di bundle sheath ini, dia tidak mungkin akan berdekatan dengan O2. Makanya pasti akan terbentuk glukosa dan meminimalisir terjadinya fotorespirasi. Yang ketiga adalah tanaman CAM. CAM itu adalah singkatan dari crassulacean acid metabolism. Kenapa namanya ini? Karena pertama kali mekanisme CAM ini, metabolisme ini ditemukan pada famili Crassulaceae. Nah, pada umumnya tanaman-tanaman ini tuh hidup pada lingkungan yang sangat panas. Seperti mungkin dapat dikatakan padang pasir. Karena sangat panas, maka tanaman ini tuh berusaha beradaptasi dengan cara menutup stomata pada saat siang hari dan membuka pada saat malam hari. Berbeda dengan tanaman C4 dan C3. Ketika stomata ini ditutup, bagaimana cara CO2 ini bisa masuk ke tanaman tersebut? Padahal fotosintesis itu CO2. Jadi CO2 ini masuk ke stomata dan air itu keluar. H2O itu keluar. Oksigen juga bisa keluar. Padahal fotosintesis itu hanya berlangsung pada siang hari, tapi ingin menutup stomata pada siang hari. Nah, mekanismenya adalah dengan CAM ini. Jadi yang dibedakan adalah bukan lokasinya, entah itu di mesofil atau di bundle sheath, tetapi sama-sama di mesofil, tetapi yang beda adalah waktunya. Jadi waktunya ini berlangsung pada malam hari. Jadi ketika malam hari, stomatanya kan terbuka nih, CO2-nya bisa masuk. Pada malam hari karena suhunya tidak terlalu tinggi sebagaimana pada siang hari, maka H2O yang keluar ini tidak berlebihan gitu sebagaimana pada siang hari ketika suhu sangat panas. Lalu ini akan terjadi pada siang hari. Jadi ketika CO2 ini pada malam hari itu masuk, akan berikatan dengan PP seperti tadi sama, menghasilkan oksaloasetat, berubah jadi malat, piruvatnya regenerasi kembali. Malat ini itu akan disimpan di vakuola, semacam sel untuk penyimpanan. Jadi akan masuk ke sini, malat masuk ke vakuola. Ketika siang hari, malat ini akan digunakan untuk siklus Kelvin. CO2-nya akan berikatan dengan RBP, akan menghasilkan PGA, di PGA, regenerasi, lalu akan menghasilkan glukosa. Terakhir, saya bakal memberikan overview atau semacam rangkuman singkat mengenai perbedaan tanaman C3, C4, dan C. Jadi pertama dari keunikan sendiri, kalau untuk tanaman C3 itu sebenarnya tidak ada keunikannya karena umumnya semua tanaman itu adalah tanaman C3. Kalau untuk tanaman C4, ketika kita ketahui tadi bahwa yang dibedakan adalah lokasi dari fiksasinya, dimana kalau untuk fiksasinya terjadi di mesofil dan untuk proses siklus Kelvinnya sendiri itu terjadi pada sel bundle sheath. Lalu untuk tanaman CAM, keunikannya dari waktunya, dimana untuk proses fiksasinya itu pada malam dan siklus Kelvinnya pada siang hari. Untuk lingkungannya sendiri, tanaman C3 itu tanaman yang cukup air, jadi dia tidak punya fitur adaptif tersendiri. Untuk tanaman C4 dia hidup di lingkungan yang panas, dan untuk tanaman CAM dia panas sekali dan juga kering. Lalu untuk stomatanya, untuk tanaman C3 dan C4 itu sama, membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari. Untuk tanaman CAM
dia akan membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari. Untuk contoh tanamannya sendiri, untuk tanaman C3 itu adalah padi dan gandum, dan untuk tanaman C4 adalah jagung tebu, untuk tanaman CAM adalah kaktus dan nanas. Ya, jadi itu tadi adalah penjelasan saya mengenai tanaman C3, C4, dan CAM. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga bisa membantu untuk memahami perbedaan tanaman C3, C4, CAM. Sekian dari saya dan terima kasih.